Halo semuanya, kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Diponegoro akan berbagi mengenai masalah-masalah gizi pada kehamilan trimester 1 beserta tips penanganannya. Sebelumnya, di sini kami yang beranggotakan 5 orang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Agapita Ivana Amadea Putri dengan NIM 029, Aini Nur Fauziah dengan NIM 008, Nafitz Amara Kairunisa dengan NIM 102, Samantha Pibi Christine dengan NIM 099, dan Pauline Natalin Sifra Situmorang dengan NIM 074. Kemudian, kami akan memaparkan sedikit tentang apa-apa saja yang akan kami bahas di video kali ini, dimulai dari latar belakang, disusul dengan gejala atau masalah beserta tips penanganannya, do and don't, atau apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan selama kehamilan trimester 1, dan yang terakhir adalah tips selama menjalani kehamilan trimester 1. Pada pendahuluan atau latar belakang ini, kehamilan merupakan suatu proses alamiah dan fisiologis. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai janin lahir. Lama kehamilan normal dihitung dari hari pertama haid terakhir atau HPHT, yaitu 280 hari atau sekitar 40 minggu. Perubahan fisiologis yang terjadi selama kehamilan mempunyai dampak yang bersifat patologis bagi wanita hamil. Wanita yang hamil muda akan merasa mual, muntah, meriang, dan bahkan lemas. Rasa mual dan muntah ini akan berkurang sampai trimester pertama berakhir. Ketidaknyamanan yang dirasakan ibu hamil membuat tubuh beradaptasi. Apabila tubuh tidak mampu beradaptasi, maka akan menimbulkan suatu masalah. Supaya ibu hamil dapat beradaptasi terhadap ketidaknyamanan yang dirasakannya, maka ibu hamil perlu memahami apa penyebab yang terjadi ketidaknyamanannya yang dirasakan dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya. Kondisi kesehatan calon ibu pada masa awal kehamilan ini akan sangat memengaruhi tingkat keberhasilan kehamilan, serta kondisi status kesehatan calon bayi yang masih di dalam rahim maupun yang sudah lahir. Sehingga disarankan agar calon ibu dapat menjaga perilaku hidup sehat dan menghindari faktor-faktor yang dapat memengaruhi kondisi calon ibu pada masa kehamilan. Hipermesis gravidarum. Hipermesis gravidarum merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan rasa mual dan muntah yang berlebihan, kehilangan berat badan dan gangguan keseimbangan elektrolit, ibu terlihat lebih kurus, turgor kulit berkurang, dan mata terlihat cekung. Hipermesis gravidarum disebabkan oleh meningkatnya hormon HCG sehingga menginduksi ovarium untuk memproduksi estrogen dan merangsang mual dan muntah, sehingga motilitas pencernaan menurun yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi dari ringan sampai berat, dan terjadi pengosongan lambung yang lama membuat ibu seringkali merasa mual dan muntah. Penyebab terjadinya hipermesis gravidarum. Yang pertama, faktor endokrin, yaitu adanya hormon HCG, progesteron, estrogen, dan TSH. Yang kedua, motilitas lambung dan usus. Ketiga, menurunnya tekanan sfinkter eksofagus. Keempat, faktor psikologis, yaitu keretakan rumah tangga, kehilangan pekerjaan, rasa takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut memikul tanggung jawab, dan sebagainya. Yang kelima, faktor-faktor predisposisi, yaitu primigravida, mulahidatidosa, kehamilan ganda, usia kurang dari 20 tahun, obesitas, gestasi multijanin, dan penyakit trofoblastik. Selanjutnya, ada dampak yang ditimbulkan. Pertama, menyebabkan cadangan karbohidrat habis dipakai untuk keperluan energi,
sehingga pembakaran tubuh beralih pada cadangan lemak dan protein. Oleh karena itu, pembakaran lemak kurang sempurna, sehingga terbentuk badan keton dalam darah yang dapat menambah beratnya gejala klinis. Yang kedua, sebagian cairan lambung serta elektrolit natrium, kalium, dan kalsium dikeluarkan melalui muntah. Yang ketiga, cairan tubuh berkurang menyebabkan melambatnya peredaran darah sehingga konsumsi oksigen dan makanan ke jaringan berkurang dan akan menimbulkan kerusakan jaringan yang dapat menambahkan beratnya keadaan janin dan ibu hamil. Yang terakhir ada tips dalam mencegah dan menangani hipermesis gravidarum pada ibu hamil. Yang pertama, ibu dapat dianjurkan untuk makan dengan porsi kecil namun sering atau small but frequent. Kedua, menghindari makanan, minuman, ataupun kondisi yang dapat mencetuskan mual dan muntah. Ketiga, suplementasi vitamin B1 dan pemberian vitamin B6. Keempat, dukungan emosional dari suami, keluarga, dokter, dan staf medis. Yang selanjutnya yaitu sembelit. Sembelit atau konstipasi merupakan suatu kondisi di mana sekresi sisa metabolisme tubuh dalam bentuk feses menjadi keras dan menyebabkan kesulitan saat buang air besar. Mengalami sembelit di masa awal kehamilan adalah hal yang biasa. Sembelit pada ibu hamil dapat terjadi karena perubahan pola makan. Gejala mual dan muntah pada trimester pertama disertai asupan makanan dan minuman yang berkurang akan mempengaruhi proses defekasi. Biasanya, sembelit terjadi karena ibu hamil kurang mengonsumsi makanan yang kaya serat, kurang minum, dan kurang melakukan aktivitas fisik. Apabila konstipasi atau sembelit ini dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan timbulnya wasir. Sembelit menyebabkan ibu hamil menjadi terlalu sering mengejan ketika buang air besar, sehingga otot-otot pada pembuluh darah di anus melemah. Akibat hal tersebut, sembelit dapat menyebabkan terjadinya wasir. Bagaimana sih cara atau tips untuk menangani dan mencegah sembelit pada ibu hamil? Yang pertama yaitu dengan meningkatkan aktivitas fisik. Meningkatkan aktivitas fisik, misalnya melakukan senam ibu hamil. Banyak manfaat dari melakukan senam ibu hamil. Di antaranya yaitu tubuh menjadi lebih bugar dan mengurangi risiko sembelit. Lalu yang kedua, mengonsumsi probiotik. Probiotik memiliki pengaruh positif terhadap saluran cerna dan frekuensi buang air besar sehingga dapat menangani sembelit. Contoh makanan yang mengandung probiotik yaitu yogurt dan kefir. Lalu yang ketiga, memperbanyak konsumsi makanan berserat. Mengonsumsi makanan yang kaya serat dan minum air yang lebih banyak dapat mencegah sembelit. Contoh makanan yang kaya akan serat yaitu buah-buahan seperti buah mangga, buah pisang, dan buah alpukat. Selanjutnya yaitu KEK. KEK merupakan singkatan dari kekurangan energi kronik. KEK adalah suatu kondisi di mana ibu hamil menderita kekurangan asupan makan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama sehingga peningkatan kebutuhan zat gizi pada masa kehamilan tidak terpenuhi. Tanda KEK dapat diketahui dengan pengukuran lingkar lengan atas yang kurang dari 23,5 cm pada ibu hamil. Penyebab terjadinya KEK pada ibu hamil yaitu sejak sebelum hamil, ibu sudah mengalami kekurangan energi karena mengonsumsi makanan yang tidak mengandung energi dan protein yang cukup. Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi sehingga kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat. Selain itu, ketersediaan pangan dalam rumah tangga juga dapat menjadi penyebab KEK. Apabila ketersediaan pangan di rumah tangga menurun, maka konsumsi makan dan asupan zat gizi juga berkurang dan dapat menyebabkan masalah gizi lainnya. KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan pertumbuhan janin terhambat dan bayi lahir dengan berat badan lahir rendah atau yang biasa disebut dengan BBLR. Kejadian BBLR dapat meningkatkan resiko gizi kurang, stunting, serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada bayi. Selain itu,
KEK pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia dan komplikasi dalam persalinan. Tips untuk menangani dan mencegah KEK. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan tambahan untuk ibu hamil. Makanan tambahan untuk ibu hamil contohnya yaitu biskuit ibu hamil. Biskuit ibu hamil dirancang khusus untuk membantu meningkatkan status gizi ibu hamil yang mengalami KEK. Setiap keping biskuit ibu hamil mengandung energi sebanyak 104 kalori. Yang kedua yaitu menjaga pola makan dengan baik. Ibu harus menjaga pola makan dengan baik bahkan sejak sebelum kehamilan. Pastikan makanan yang dikonsumsi mengandung gizi yang dibutuhkan selama kehamilan. Pola makan yang baik berhubungan dengan berat badan yang normal dan ukuran lingkar lengan atas yang cukup sehingga dapat mencegah terjadinya KEK pada ibu hamil. Lalu yang ketiga yaitu melakukan konseling gizi. Melakukan konseling gizi dengan petugas kesehatan secara teratur. Petugas kesehatan pastinya akan memberikan asuhan gizi untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu selama kehamilan. Ibu hamil diimbau untuk mengonsumsi makanan sesuai dengan saran dari petugas kesehatan. Anemia pada ibu hamil. Menurut WHO, anemia pada ibu hamil ditandai dengan kondisi kadar Hb dalam darah kurang dari 11 gram per sen pada trimester 1 dan 3, sedangkan kurang dari 10,5 gram per sen pada trimester 2. Hal ini terjadi akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam produksinya untuk mempertahankan konsentrasi Hb pada tingkat normal. Kita bisa tahu juga bahwa penyebab anemia itu terjadi secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, dari langsung itu kurangnya promoter absorption non-heme Fe serta adanya infeksi parasit. Sedangkan yang tidak langsung itu mempengaruhi kadar Hb seseorang serta mengganggu ketersediaan zat besi dalam makanan, contohnya dalam bidang ekonomi. Selain itu, ada faktor penyebab anemia yang lainnya. Yang pertama, umur ibu, paritas, jarak kehamilan, menstruasi yang berlebih pada masa remaja, dan status gizi, pola makan, riwayat penyakit, pengetahuan, dan aktivitas fisik. Dalam faktor risiko anemia tersebut, pertama, faktor risiko pada saat hamil. Pada saat hamil, ibu akan merasa kelelahan, mungkin infeksi, prematur, pendarahan antepartum, abortus, dan juga menghambat tumbuh kembang janin. Sedangkan faktor risiko selama persalinan akan menyebabkan partus, kurang kemampuan dan kekuatan ibu untuk menghadapi persalinan, shock, atonia uteri, dan pendarahan postpartum. Untuk faktor risiko dalam masa nifas itu akan mudah infeksi, lemah daya tahan menurun, dan juga subvolusi uteri dan ASI akan berkurang. Dan faktor risiko yang terakhir yaitu terjadi pada janin. Yang pertama, kecerdasannya akan menurun dan akan terjadinya abortus atau keguguran serta kematian intrauterin. Dan persalinan prematur akan semakin tinggi. Lalu ada lagi bayi berat lahir rendah dan kelahiran dengan anemia, cacat bawaan, infeksi, sampai kematian perinatal. Kita tahu bahwa anemia memiliki faktor risiko dan juga penyebab yang bermacam-macam. Oleh karena itu, ada tips dan pencegahan anemia pada ibu hamil. Yang pertama, makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C. Contohnya seperti daun katuk, daun singkong, bayam, jambu, tomat, jeruk, dan nanas. Selain itu, ibu hamil juga dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti makanan hewani, daging, ikan, ayam, hati, dan telur. Untuk makanan yang nabati, sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, dan tempe. Saat masa kehamilan, ibu tidak boleh mengkonsumsi alkohol dan juga merokok. Tidak hanya itu, ibu juga dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung asam folat, seperti brokoli, bayam, kacang polong, sereal, roti, pasta, dan lain-lain. Untuk memenuhi vitamin B12, ibu disarankan untuk mengkonsumsi makanan seperti hati hewan, kerang laut, ikan, susu,
dan lain-lain. Adapun ibu hamil dianjurkan untuk mengurangi konsumsi teh dan juga kopi. Karena teh dan kopi merupakan zat inhibitor serta kandungan fitat, kostat, tanin, dan beberapa jenis serat makanan lainnya. Dan apabila zat ini bertemu dengan zat besi lainnya, akan membentuk senyawa zat yang tidak dapat larut. Dan hal ini akan menghambat terjadinya penyerapan zat besi dalam tubuh. Dan yang terakhir, ibu bisa juga mencegah dan menangani anemia ini dengan mengobati penyakit yang dimiliki oleh ibu yang dapat memperberat serta menyebabkan anemia pada ibu seperti kecacingan, malaria, dan penyakit TBC. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa aja sih yang boleh ibu lakukan dan tidak boleh ibu lakukan selama kehamilan trimester pertama. Ibu harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Dengan konsumsi makanan yang kaya akan vitamin dan mineral, tentu dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan bayi dalam kandungan, serta dapat mencegah bayi berat lahir rendah dan gangguan lainnya. Ibu juga harus memenuhi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi sekitar 3 liter per hari untuk mencegah konstipasi dan infeksi saluran kemih yang sering terjadi selama kehamilan. Ibu tentu juga harus memiliki pola hidup yang sehat, misalnya dengan melakukan olahraga ringan secara rutin, dan disarankan untuk dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungan. Ibu juga harus memenuhi kebutuhan istirahat. Dengan istirahat cukup selama 8 jam pada malam hari dan 1 jam pada siang hari, dapat mempertahankan keseimbangan tekanan darah, mengurangi stres dan resiko preeklamsia. Selanjutnya, kita akan bahas tentang apa saja yang tidak boleh ibu lakukan selama kehamilan trimester pertama. Ibu hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, karena dengan konsumsi minuman beralkohol saat kehamilan dapat meningkatkan risiko keguguran, cacat, kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah, pertumbuhan yang buruk dan terlambat berkembang. Kemudian, ibu disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu jika ingin mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Yang ketiga, makan untuk berdua. Apa sih maksudnya? Makan untuk berdua berarti makan dengan porsi besar. Nah, makan dengan porsi besar ini dapat memicu mual dan muntah. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya kadar hormon estrogen dan progesteron. Yang selanjutnya, ibu hamil disarankan untuk tidak mengkonsumsi kafein secara berlebihan, karena dapat menyebabkan gangguan irama denyut jantung bayi, kelahiran prematur, dan bayi berat lahir rendah. Nah, yang terakhir, ibu hamil tidak disarankan untuk merokok selama kehamilan, karena nikotin yang terkandung pada rokok dapat melewati plasenta dan mencapai janin, sehingga bayi dapat lahir secara prematur dan berat badan lahir rendah. Pembahasan yang terakhir adalah tips selama menjalani kehamilan trimester 1. Pertama, mengenai mual dan muntah. Jangan khawatir jika ibu hamil mengalami mual dan muntah pada trimester 1. Karena menurut dokter, hormon adalah penyebab kondisi ini dan mual termasuk fenomena yang normal terjadi. Cobalah untuk mengonsumsi jahe untuk meredakan mual dan mengonsumsi banyak cairan agar tidak terjadi dehidrasi. Yang kedua adalah tekanan darah. Bagaimana dengan tekanan darah? Sebaiknya tekanan darah pada trimester 1 dijaga agar tetap normal, sebagai salah satu syarat untuk menjalani kehamilan yang sehat. Ibu hamil di trimester 1 dapat menjaga tekanan darahnya dengan makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, dan mengurangi tingkat stres. Ketiga, minum air yang cukup. Pastikan kebutuhan cairan dalam tubuh ibu hamil terpenuhi demi menjaga kehamilan yang sehat. Sebab minum air mineral yang cukup mampu mencegah kaki yang kram dan penggumpalan darah. Yang keempat, makan makanan bergizi. Beberapa ibu hamil mungkin akan kehilangan nafsu makan ketika memasuki trimester pertama. Namun, sebaiknya konsumsi makanan bergizi tetap dijaga demi menjaga kesehatan ibu dan janin.
Hindari pula konsumsi makanan yang tidak dimasak dengan matang atau hanya setengah matang saja, karena jenis makanan seperti ini akan meningkatkan risiko terkena penyakit toksoplasma. Yang kelima, obat-obatan dan rokok. Jauhi dan hindari konsumsi obat-obatan tanpa adanya rekomendasi dari dokter kandungan, karena meminum obat yang salah bisa membahayakan janin di dalam perut. Hindari pula rokok, apalagi menjadi perokok, karena kebiasaan buruk ini bisa menyebabkan plasenta yang lepas, hingga bayi menjadi cacat dan lebih kecil daripada yang seharusnya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam membahas masalah-masalah gizi pada kehamilan trimester 1 beserta tips penanganannya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.